Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari belajar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tacit dan explicit knowledge. Ketika kita belajar tentang knowledge management, pasti nanti teman-teman bakal dengar kata-kata tacit dan explicit knowledge. Itu yang bakal kita bahas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Andriantama. Saya mahasiswa dari UIN Suskaryo di Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Sekarang di semester 6, semester akhir. Semoga saja dengan NIM 120503-12486. Pada kesempatan kali ini saya bakal jelasin ke teman-teman seputar yang udah saya sebut tadi, yaitu tacit dan explicit knowledge gitu. Jadi nanti ketika teman-teman kuliah gitu ya, apalagi di jurusan sistem informasi, itu biasanya ada mata kuliah tentang knowledge management gitu. Nah, ketika bahas atau bercerita tentang knowledge management, itu nggak akan lepas dari yang namanya tacit dan explicit knowledge. Nah, sebetulnya tacit dan explicit knowledge itu apa sih gitu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang tacit dan explicit knowledge, saya mau ngingatin ke teman-teman dulu tentang pengertian knowledge management secara general gitu. Nah, knowledge dan manajemen. Knowledge itu bisa berarti pengetahuan, manajemen adalah proses untuk mengatur yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok gitu ya. Berarti knowledge management adalah manajemen pengetahuan, benar. Jadi yang diatur, yang diorganisir di dalam knowledge management adalah pengetahuan. Biar apa? Biar pengetahuannya nggak hilang di satu generasi gitu dan lain sebagainya. Hans Peterson dan Pevren 2011 menyebutkan bahwa kemampuan terpenting dalam organisasi adalah bagaimana organisasi mentransfer keahlian dari mereka yang memiliki keahlian tersebut ke mereka yang membutuhkan keahlian gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau menurut penelitian Hans ini adalah hal terpenting di organisasi itu adalah knowledge sharingnya gitu. Bagaimana pengetahuan ini nggak mati hanya di satu orang gitu. Bagaimana ketika satu orang yang punya pengetahuan itu bisa mentransfer pengetahuan tersebut ke orang lain gitu ya, yang membutuhkan juga. Oke teman-teman, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang tacit dan explicit knowledge. Di sini saya buat gambar segitiga, di atasnya saya buat 5%, di bawahnya 95%, explicitnya 5% dan tacit knowledge-nya itu 95% gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Jadi yang saya perhatikan juga kalau bicara tentang tacit dan explicit knowledge ini, tacit dan explicit knowledge ini seperti fenomena gunung es gitu. Jadi yang di bawahnya itu sebetulnya banyak, cuman yang kelihatan itu sedikit gitu, seperti fenomena gunung es. Nah, jadi sebetulnya tacit itu apa sih gitu ya. Jadi tacit itu teman-teman adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pemikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri gitu. Simpelnya gini, tacit knowledge itu adalah pengetahuan seseorang yang masih tersimpan dalam pemikiran seseorang gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Banyak faktor. Salah satunya adalah karena keterbatasan kemampuan verbal manusia untuk mengungkapkan pengetahuan tersebut. Itu tacit knowledge. Nah, sekarang explicit knowledge. Kalau tacit knowledge adalah pengetahuan yang masih tersimpan di dalam pemikiran seseorang, ya explicit knowledge adalah kebalikannya. Explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan atau tersimpan dalam bentuk real nyata, yakni berupa media atau sejenisnya gitu. Contoh dari explicit knowledge apa gitu ya. Jadi kalau contoh dari explicit knowledge itu sebetulnya banyak. Seperti buku-buku yang ada di pustaka itu salah satu contoh dari explicit knowledge gitu. Artikel-artikel yang teman-teman baca, berita-berita yang ada di website gitu, itu salah satu bentuk dari explicit knowledge gitu. Nah, kenapa kalau bahas tentang explicit dan tacit knowledge itu biasanya orang menggunakan perumpamaan fenomena gunung es, atau nanti buat segitiga terus eksplisitnya 5% dan tacitnya 95% gitu. Jadi teman-teman, memang fakta di lapangannya itu ternyata tacit knowledge itu lebih besar dibanding explicit knowledge gitu.
That's why teman-teman, banyak sekali penelitian tentang bagaimana caranya merubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge, gimana cara untuk menggali tacit knowledge gitu. Karena memang ketika pengetahuan itu hanya ada di kepala kita atau di kepala kamu gitu, dan pengetahuan itu nggak bisa dikeluarkan atau kita bagi ke orang, pengetahuan itu hanya bakal stop di diri kamu aja gitu, dan itu nggak bakal berdampak banyak bagi orang ataupun organisasi. Hal yang harus dilakukan adalah explore tacit knowledge itu menjadi explicit knowledge. Biar apa? Biar pengetahuannya selalu berkembang, biar pengetahuannya selalu ada, dan biar pengetahuannya nggak mati di kamu gitu loh. Nah, ciri-ciri dari explicit knowledge itu apa sih gitu ya? Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu explicit knowledge biasanya berbentuk data dan informasi dalam dokumen, record, tercatat, dan dalam berbentuk file gitu. Nah, tacit knowledge ciri-cirinya experience, jadi kayak pengalaman seseorang. Thinking, karena tacit knowledge itu masih dalam pemikiran seseorang gitu ya, belum dieksplor dan lain sebagainya gitu teman-teman. Saya ulang lagi, simpelnya adalah tacit itu adalah pengetahuan yang masih ada dalam pemikiran seseorang, yang masih berbentuk dalam pengalaman. Sedangkan eksplisit adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan sehingga bisa dibaca oleh orang lain, diimplementasikan oleh orang lain gitu. Teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk melihat penjelasan singkat saya tentang tacit dan explicit knowledge. Saya harap teman-teman bisa paham dan ngerti tentang apa itu tacit, tentang apa itu explicit gitu ya. Saya Kemal Andriantama, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.